kembali lagi nih dengan saya Siti Aminah, mahasiswa semester 3 dari Universitas Hairun Ternate. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya berasal dari kelas 3B dengan NPM 0227241102. Nah teman-teman, pada video kali ini itu saya akan membahas secara keseluruhan ya mengenai ekonomi syariah yang pernah saya bahas pada video-video sebelumnya. Jadi untuk itu teman-teman harus tetap stay di sini bersama saya. Yang pertama saya masuk ke bab pertama, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada praktik perbankan syariah di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan keuangan syariah. Nah teman-teman, keuangan syariah ini juga tuh bukan sekedar mengganti nama bank atau menghilangkan bunga gitu, tetapi ini tuh sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam gitu, dimana seluruh aktivitasnya itu tuh harus selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis teman-teman. Nah jadi keuangan syariah ini tuh teman-teman lahir dari kesadaran bahwa manusia itu tuh dalam kegiatan ekonomi tidak boleh saling menzalimi. Karena itu Islam itu tuh melarang unsur-unsur yang merugi gitu, seperti riba, terus gharar dan maisir. Jadi teman-teman, ketiganya itu tuh menjadi fondasi penting gitu mengapa sistem syariah ini tuh berbeda dari pendekatan konvensional gitu. Dan dalam syariah, setiap transaksi itu tuh harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak gitu. Terus menghindarkan ketidakpastian dan terhubung dengan sektor ekonomi real gitu. Bukan sekedar permainan angka ya teman-teman di atas kertas gitu. Nah, salah satu ciri paling menonjol yang membedakan keuangan syariah dengan konvensional ini tuh adalah mekanisme perolehan keuntungan. Nah, teman-teman, dalam perbankan konvensional, keuntungan itu tuh dihasilkan dari bunga yang dipatok tanpa mempertimbangkan hasil usaha gitu. Sedangkan di dalam sistem syariah, keuangan itu tuh diperoleh dari investasi dan partisipasi dalam risiko gitu. Jadi jika hasil usaha baik, semua pihak itu merasakan manfaat gitu. Jika usaha menurun, risiko juga ditanggung bersama gitu. Nah, dengan prinsip ini, syariah itu tuh menekankan nilai kebersamaan, terus transparansi dan akuntabilitas yang lebih manusiawi dalam menjalankan ekonomi. Jadi untuk mewujudkan praktik tersebut, teman-teman, keuangan syariah ini tuh memiliki berbagai akad seperti mudharabah, terus musyarakah dan ijarah itu. Jadi setiap instrumen ini tuh dirancang untuk mengatur hubungan kerjasama yang sehat, terus adil dan saling menguntungkan teman-teman. Jadi akad-akad tersebut itu tuh menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan praktik ekonomi sehari-hari gitu teman-teman. Sehingga umat tuh bisa beraktivitas secara finansial tanpa harus melanggar prinsip Islam gitu teman-teman. Dan meski ideal dalam konsep, implementasinya itu tuh di lapangan tidak selalu mudah teman-teman. Terus kurangnya edukasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia syariah, serta belum seluruh regulasi mendukung secara optimal menjadi tantangan yang harus terus ditangani gitu. Namun dengan fondasi teori yang kuat teman-teman, sistem syariah ini tuh tetap berdiri sebagai alternatif keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam membangun perekonomian umat gitu teman-teman. Mungkin sampai situ saja pembahasan pertama saya. Sekarang saya masuk ke materi yang kedua. Materi kedua ini tuh tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, jika teori memberikan arah, maka praktiklah yang menunjukkan ya seberapa jauh kita sudah berjalan. Jadi di Indonesia ini tuh perbankan syariah mulai hadir sejak tahun 1992. Jadi menandai awal langkah besar menuju sistem ekonomi yang lebih halal dan sesuai nilai masyarakat mayoritas muslim gitu teman-teman. Dan sejak itu jumlah bank syariah ini tuh terus bertambah gitu teman-teman. Itu tuh menunjukkan bahwa kepercayaan publik itu semakin tumbuh ya dari tahun ke tahun gitu teman-teman. Dan dalam penerapannya bank syariah ini tuh menjaga sekali prinsip-prinsip utama syariah gitu, seperti larangan riba tadi, terus larangan gharar dan maisir ya.
Terus tidak ada praktik yang meminjamkan uang lalu mengambil bunga gitu teman-teman. Semua transaksi itu tuh harus benar-benar jelas ya, siapa yang berusaha, siapa yang menanggung risiko, serta bagaimana keuangan itu tuh dibagi gitu teman-teman. Dari sini tuh terlihat bahwa syariah itu tuh bukan hanya bicara halal haram semata ya teman-teman, tetapi juga bicara keadilan ekonomi gitu. Namun teman-teman, perkembangan perbankan syariah itu tidak selalu mulus ya. Ada tantangan regulasi gitu. Karena sebagian aturan perbankan ini tuh masih banyak yang mengacu pada sistem konvensional ya, sehingga inovasi syariah itu seringkali terbatas gitu teman-teman ruang geraknya. Jadi di sisi lain tuh persaingan dengan bank konvensional ini tuh juga cukup ketat ya. Di mana masyarakat itu tuh masih banyak yang salah paham gitu bahwa bank syariah dan bank konvensional ini tuh hanya berbeda nama gitu. Padahal filosofi dasarnya tuh sangat berbeda teman-teman. Sini juga tuh ada pula persoalan ketersediaan sumber daya manusia ya, yang memahami prinsip syariah gitu secara mendalam tanpa SDM secara mendalam ya. Jadi teman-teman, tanpa SDM yang kuat dan profesional, sulit bagi bank syariah untuk memberikan layanan berkualitas tinggi gitu dan edukatif gitu kepada nasabah. Dan tentu teman-teman, tantangan ini tuh harus terus diperbaiki ya, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan keuangan yang halal di masyarakat gitu. Namun teman-teman, di balik itu tuh Indonesia ini sebenarnya menyimpan peluang yang sangat besar ya, karena dengan mayoritas populasi muslim terbesar di dunia, bank syariah ini tuh memiliki potensi pasar yang jauh lebih luas gitu. Apalagi kesadaran masyarakat tentang keuangan halal itu tuh semakin meningkat ya dari waktu ke waktu gitu. Tidak hanya itu teman-teman, jadi perkembangan teknologi seperti ini tuh seperti digital banking dan fintech syariah itu tuh memberikan kekuatan baru untuk memperluas layanan gitu hingga ke pelosok negeri gitu. Jadi teman-teman, inilah alasan mengapa bank syariah itu tuh memiliki prospek pertumbuhan yang luar biasa di masa depan. Karena dengan fondasi teori yang kuat dan praktik yang terus berkembang, jadi perjalanan perbankan syariah di Indonesia ini tuh telah menunjukkan bahwa sistem ini tuh bukan hanya mungkin ya, tetapi juga penting dan dibutuhkan ya untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat luas gitu. Mungkin itu ya pembahasan untuk materi praktik. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu infrastruktur industri perbankan syariah. Nah teman-teman, jadi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebuah bank itu tuh tidak hanya membutuhkan pegawai dan produk saja ya, yaitu tuh perlu sebuah infrastruktur kuat yang bekerja tanpa henti gitu. Terus memastikan seluruh proses keuangan itu tuh berjalan aman dan cepat ya, dan efisien juga gitu. Jadi teman-teman, infrastruktur ini tuh terutama paling penting ya di era digital yang menuntut sistem serba online gitu. Dalam konteks perbankan syariah, optimalisasi infrastruktur itu tuh menjadi suatu keharusan gitu teman-teman. Jadi transformasi digital yang terjadi saat ini itu tuh ibarat gelombang besar. Nah, bank syariah ini tuh harus mampu berselancar ya di atasnya, bukan justru tenggelam karena tidak siap gitu. Jadi proses adaptasi terhadap teknologi terbaru, aplikasi mobile banking, terus hingga platform layanan digital lain itu menjadi kebutuhan dasar agar bank syariah ini tuh tidak tertinggal dari bank konvensional yang sudah lebih dulu agresif dan dalam dunia digital ya teman-teman. Terus infrastruktur teknologi yang dimaksud itu tuh bukan hanya soal komputer ya teman-teman atau jaringan internet. Jadi yang lebih penting adalah keamanan data nasabah gitu. Yang dimana kepercayaan itu adalah inti dari industri perbankan itu teman-teman. Jadi maksudnya tuh jika data bocor atau akses itu diretas atau transaksi terganggu, citra bank itu tuh langsung menurun gitu. Karena itu tuh sistem keamanan siber itu tuh menjadi salah satu investasi terpenting ya dalam industri ini teman-teman. Terus selain itu pengalaman nasabah juga tuh menjadi perhatian ya teman-teman. Ini mana bank syariah ini tuh harus mampu memberikan layanan yang mudah, terus cepat
sehingga nasabah tuh merasa setiap transaksi itu tuh tidak hanya halal gitu secara syariah, tetapi juga praktis ya di kehidupan modern gitu teman-teman. Nah, hal ini tuh berarti bank itu tuh harus selalu mendengarkan kebutuhan nasabah gitu, terus melakukan pembaruan sistem secara berkala dan menyediakan layanan digital yang ramah pengguna gitu teman-teman. Namun teman-teman, dalam proses pengembangan infrastruktur tentu ada tantangan gitu ya, yang dimana biaya investasi teknologi yang besar dapat menjadi hambatan teman-teman bagi sebagian lembaga keuangan syariah gitu. Terus ada juga adaptasi teknologi pun tidak dapat dilakukan secara instan ya. Itu tuh melibatkan pelatihan pegawai, terus standarisasi sistem syariah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah gitu teman-teman. Dan teman-teman, persaingan dengan bank konvensional ini tuh tetap ya menjadi tekanan tersendiri gitu. Karena itu tuh strategi jangka panjang itu tuh harus disiapkan secara matang gitu ya teman-teman. Jadi dengan semua tantangan tersebut teman-teman, penguatan infrastruktur itu adalah kunci keberhasilan industri perbankan syariah dalam menghadapi masa depan yang semakin digital ini teman-teman. Terus infrastruktur syariah itu dapat menjangkau seluruh penjuru negeri gitu, dan tetap kompetitif dalam industri perbankan nasional gitu. Mungkin itu saja ya materi ketiga. Saya masuk ke materi keempat, yaitu peran lembaga dan industri pendukung. Teman-teman, perbankan syariah ini tuh membutuhkan dukungan dari banyak pihak ya. Tidak hanya satu pun bank yang dapat berkembang sendirian gitu teman-teman. Jadi perkembangan yang yang terjadi saat ini tuh tidak terlepas dari peran ya berbagai lembaga pendukung yang bekerja di balik layar gitu teman-teman. Baik dalam ranah regulasi atau edukasi maupun promosi produk syariah kepada masyarakat gitu ya teman-teman. Yang dimana lembaga pendidikan dan pelatihan itu tuh memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia gitu yang benar-benar memahami prinsip keuangan syariah teman-teman. Jadi SDM ini tuh SDM yang cakap syariah ini tuh dan teknologi akan menentukan kualitas layanan yang diberikan bank itu kepada publik teman-teman. Terus edukasi juga penting ya bagi masyarakat agar mereka itu tuh tidak memahami konsep bank syariah sebagai sekedar bank teman-teman. Terus sebagai sekedar bank profesional ya yang diganti labelnya gitu. Selain itu tuh lembaga keuangan syariah ini tuh juga didorong untuk terus berinovasi menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman ya. Terus inovasi itu menjadi jantung dari keberlangsungan industri gitu. Jadi teman-teman, tanpa inovasi bank syariah itu akan terlihat kaku gitu, tidak fleksibel dan tidak mampu menarik generasi muda sebagai nasabah gitu. Tidak kalah pentingnya tuh adalah kerjasama internasional. Nah teman-teman, dunia itu tuh sudah mengakui ekonomi syariah ini tuh sebagai salah satu sektor yang cepat berkembang gitu, dimana pertukaran pengetahuan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam industri syariah itu tuh mampu memperkaya praktik yang dilakukan di Indonesia gitu. Terus kerjasama ini tuh membuka peluang untuk memperluas jaringan gitu, terus menarik investasi global dan meningkatkan daya saing gitu. Jadi teman-teman, meski begitu berbagai tantangan itu tuh masih ada ya, terutama tuh pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah yang belum merata gitu, serta persaingan dengan sistem konvensional yang sudah lebih dulu dikenal luas ya. Jadi karena itu tuh lembaga pendukung itu tuh harus bergerak bersama dalam satu visi untuk menjadikan bank syariah ini tuh semakin dekat dengan masyarakat. Sekarang mungkin itu saja ya pembahasan untuk materi keempat. Dan sekarang kita masuk ke materi kelima, yaitu transformasi peran Bank Indonesia OJK ya. Sejak terbentuk Otoritas Jasa Keuangan teman-teman pada tahun 2011, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian peran pengawasan sektor keuangan Indonesia ya. Jadi Otoritas Jasa Keuangan ini tuh mengambil alih tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan teman-teman, termasuk bank gitu.
Jadi hal ini tuh membuat Bank Indonesia ini tuh bertransformasi menjadi otoritas yang lebih fokus ya pada kebijakan moneter gitu, terus stabilitas ini nilai tukar, terus serta sistem pembayaran nasional gitu. Nah teman-teman, perubahan ini tuh penting ya karena memastikan bahwa fokus Bank Indonesia itu tuh tetap pada stabilitas ekonomi makro gitu sebagai bank sentral ya. Terus BI ini tuh tidak lagi mengawasi bank secara langsung gitu, tetapi berperan sebagai pembina dan pengaturan sistem keuangan tidak melalui goncangan. Nah, hubungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini tuh menjadi sangat penting teman-teman, di mana koordinasi keduanya itu harus berjalan harmonis ya agar tidak terjadi kesenjangan kebijakan gitu. Misalnya tuh kebijakan moneter Bank Indonesia ini tuh harus sejalan ya dengan regulasi keuangan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan atau yang diatur OJK gitu, agar sistem perbankan itu tuh tetap sehat dan berkelanjutan gitu. Nah, selain itu Bank Indonesia itu terus melakukan inovasi kebijakan tuh agar inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi itu tetap stabil gitu. Jadi inovasi tersebut tuh juga didukung ya dengan upaya peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat gitu, termasuk literasi keuangan syariah ya teman-teman. Jadi masyarakat yang paham keuangan itu adalah masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan bank dengan lebih bijaksana ya dan produktif gitu. Sekarang kita masuk ke bab 6 ya, yaitu transformasi peran BI setelah Otoritas Jasa Keuangan berdiri. Nah teman-teman, dulu Bank Indonesia ini tuh punya 3 tugas besar ya. Yang pertama tuh ada mengatur moneter, terus mengawasi perbankan, mengelola sistem pembayaran gitu ya. Akibatnya tuh Bank Indonesia ini terlalu sibuk gitu. Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2011, Bank Indonesia ini tuh fokus pada stabilitas inflasi dan nilai tukar. Terus BI ini tuh memperkuat sistem pembayaran dan digitalisasi. Terus BI ini juga tuh membuat kebijakan makroprudensial gitu ya. Sedangkan Otoritas Keuangan ini tuh teman-teman itu mengawasi bank dan fintech lebih detail gitu, atau mikroprudensial ya. Terus Otoritas Jasa Keuangan ini juga tuh mengurus izin dan perlindungan konsumen gitu. Jadi ada dampaknya di sini tuh stabilitas moneter tuh lebih kuat gitu. Terus pengawasan lembaga keuangan itu tuh lebih profesional, serta masyarakat itu tuh makin terlindungi ya. Dan risiko sistematik itu tuh lebih cepat terdeteksi gitu. Sekarang kita masuk ke bab 7, ada peran strategis. Nah teman-teman, Bank Indonesia itu peran strategis Bank Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah. Jadi teman-teman, kita masuk ke bab yang sangat penting ya. Jadi teman-teman itu ketika kita berbicara tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia, kita itu tuh tidak bisa melepaskan peran besar dari Bank Indonesia ya sebagai motor penggerak perkembangan ekonomi dan keuangan syariah gitu, keuangan syariah nasional gitu. Jadi Bank Indonesia ini tuh tidak lagi hanya menjalankan fungsi klasik ya sebagai bank sentral yang menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah teman-teman, tapi juga menjadi arsitek utama dalam membangun ekosistem syariah modern di Indonesia itu. Karena dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, Bank Indonesia atau BI ini tuh melihat peluang besar gitu bahwa ekonomi syariah ini tuh bukan hanya sebagai alternatif ya, tapi arus utama perekonomian masa depan gitu. Mungkin ada beberapa di sini. Yang pertama ada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter syariah ya. Nah teman-teman, karena bank syariah ini tuh tidak boleh bertransaksi dengan bunga, maka Bank Indonesia ini tuh menyediakan berbagai instrumen moneter halal agar bank syariah ini tuh tetap bisa mengelola likuiditasnya gitu. Contohnya tuh ada Sukuk Bank Indonesia ya, atau SBIS. Jadi investasi halal bagi bank syariah gitu. Terus ada juga pasar uang syariah ya, antara bank saling meminjam antara bank gitu dengan akad syariah.
Jadi instrumen likuiditasnya syariah itu tuh jangka pendek ya, atau penolong bank saat butuh dana cepat gitu. Tujuan utamanya itu agar semua instrumen ini tuh adalah supaya apa ya, menjaga kestabilan keuangan syariah gitu, terus memastikan bank syariahnya tuh tetap sehat, terus liquid dan kompetitif ya. Tanpa instrumen ini teman-teman, bank syariah ini tuh akan sangat sulit untuk berkembang gitu. Dan ada juga Bank Indonesia sebagai pengendali sistem pembayaran syariah. Nah teman-teman, dunia digital sekarang ini tuh sangat cepat sekali untuk berkembang. Karena itu tuh Bank Indonesia atau BI ini tuh melakukan revolusi besar ya dalam sistem pembayaran halal gitu. Jadi BI ini tuh mengembangkan, atau Bank Indonesia ini tuh mengembangkan QRIS syariah ya, atau pembayaran halal untuk UMKM, pesantren zakat dan wakaf gitu. Terus ada juga digitalisasi JISWAF ya, supaya zakat dan wakaf ini dikelola dengan transparan gitu teman-teman, dan aman gitu. Terus ada juga roadmap atau pembayaran syariah gitu ya, yaitu mendukung e-commerce halal dan inklusif digital gitu. Dengan pembayaran syariah berbasis teknologi ini teman-teman, transaksi umat itu tuh semakin mudah gitu ya. Terus ekonomi halal makin terhubung, terus UMKM halal itu tuh makin berkembang ya. Jadi ekonomi syariah itu tidak lagi tertinggal di era digital teman-teman. Dan ada juga Bank Indonesia sebagai penggerak ekonomi halal nasional ya. Jadi teman-teman, Bank Indonesia atau BI ini tuh sadar bahwa bank syariah itu tuh hanya bisa tumbuh jika sektor real syariah ini tuh berkembang gitu. Karena itu Bank Indonesia itu tuh atau BI ini tuh memperkuat halal value chain ya di berbagai sektor gitu. Rantai ekonomi halal itu tuh meliputi pertanian dan peternakan halal gitu, terus industri makanan dan minuman halal, fashion muslim, terus wisata halal, kosmetik halal ya, terus farmasi halal, logistik halal gitu. Jadi teman-teman, di sini tuh bank syariah itu tuh masuk sebagai penyedia pembiayaan gitu, sehingga semua sektor itu tuh tumbuh bersama gitu. Terus selain itu, Bank Indonesia ini juga tuh memiliki program teman-teman. Di Bank Indonesia ini tuh atau BI ini tuh juga memiliki program ya. Di antaranya itu adalah pesantrenpreneur ya, atau pesantren bukan hanya tempat ibadah gitu, tetapi pusat ekonomi umat juga. Terus penguatan UMKM halal gitu. Ini tuh pembiayaan syariah untuk usaha kecil menengah gitu ya. Hasilnya apa? Jadi hasilnya itu tuh perbankan syariah ini tuh jadi dekat ya dengan masyarakat akar rumput gitu teman-teman. Terus ada juga Bank Indonesia sebagai pendorong literasi dan edukasi syariah. Nah teman-teman, kebijakan yang hebat itu tidak akan efektif ya kalau masyarakat itu tidak paham. Jadi itulah mengapa Bank Indonesia atau BI ini tuh sangat aktif ya untuk melakukan edukasi ekonomi syariah. Jadi Bank Indonesia atau BI ini tuh ada menyelenggarakan tuh ISEF atau Indonesia Syariah Ekonomi Festival gitu, terus FSYAR gitu kan, Festival Ekonomi Syariah gitu kan, terus seminar dan pelatihan nasional gitu, terus publikasi buku dan riset syariah ya, terus edukasi langsung ke masyarakat dan mahasiswa gitu. Jadi ini tuh juga memiliki tujuan ya. Tujuannya itu tuh untuk meningkatkan literasi keuangan syariah gitu. Terus ya juga tuh bertujuan memperbaiki persepsi publik. Terus ya itu juga menguatkan kepercayaan masyarakat gitu. Jadi teman-teman, ketika masyarakat paham, maka mereka itu tuh memiliki produk syariah dengan yakin gitu. Terus ada juga peran Bank Indonesia dalam transformasi digital syariah nasional ya. Nah teman-teman, Bank Indonesia ini tuh sedang BI ini tuh sedang menyiapkan masa depan sistem keuangan syariah digital itu. Di antaranya tuh ada open banking syariah gitu. Terus ada juga mobil banking syariah gitu, semakin canggih ya. Terus kolaborasi fintech syariah dan bank syariah gitu.
dan juga rupiah digital ya atau CBDC. Itu tuh untuk transaksi halal ya, transaksi halal masa depan gitu. Bayangkan teman-teman, di masa depan semua aktivitas ekonomi halal ini tuh bisa dilakukan secara online gitu. Dari mulai zakat, terus investasi halal sampai ekspor produk halal gitu. Baik, ada juga dampak strategis peran Bank Indonesia terhadap perbankan syariah. Nah teman-teman, dari seluruh upaya ini tuh hasilnya tuh adalah perbankan syariah ini tuh semakin kompetitif gitu, terus produk syariah tuh semakin beragam dan inovatif gitu kan. Terus ekosistem halal nasional tuh semakin luas juga kan. Terus masyarakat tuh makin percaya dan beralih ke layanan syariah gitu. Terus Indonesia juga tuh semakin dekat gitu menjadi pusat ekonomi syariah dunia gitu. Baik, mungkin itu saja ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah teman-teman, setelah kita belajar dari awal sampai ke bab 7 ini tuh kita bisa melihat ya bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini tuh merupakan perjalanan panjang yang bertahap namun sangat terarah gitu. Jadi semua ini tuh dimulai dari prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan gitu kan, terus mengutamakan kejujuran juga dan larangan riba gitu. Jadi prinsip ini tuh kemudian diwujudkan dalam bentuk sistem keuangan syariah yang bukan hanya memikirkan keuntungan gitu teman-teman, tetapi juga tuh kemaslahatan umat ya. Jadi di Indonesia ini tuh perbankan syariah itu tuh terus berkembang ya sejak berdirinya Bank Muamalat gitu. Jadi dukungan pemerintah, terus masyarakat dan kemajuan teknologi ini tuh membuat bank syariah ini tuh semakin dikenal ya dan diterima gitu. Tapi tentu masih ada tantangan dong, seperti persaingan dengan bank profesional juga itu kan, terus literasi masyarakat yang belum merata, serta kebutuhan inovasi produk yang terus berkembang gitu. Dan untuk memperkuat industri ini teman-teman, Indonesia itu tuh membangun ekosistem syariah yang lengkap gitu ya, mulai dari regulasi, terus infrastruktur, sampai ke lembaga pendukung seperti DSN MUI ya, terus otoritas keuangan, LPS, BRI, dan lembaga lainnya yang memastikan industri itu tetap aman dan sukses syariah gitu. Jadi transformasi paling besar terjadi itu tuh saat pengawasan bank syariah ini tuh berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah perubahan ini itu tuh teman-teman membuat Bank Indonesia ini tuh bisa fokus penuh gitu untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran gitu. Terus Otoritas Jasa Keuangan juga bisa mengawasi lembaga keuangan itu lebih detail gitu hingga ke tingkat operasional gitu. Setelah itu, Bank Indonesia ini tuh juga memegang peran jauh gitu lebih strategis dalam mendorong ekonomi syariah gitu, seperti menciptakan instrumen moneter syariah, terus itu juga digitalisasi pembayaran syariah, terus mengembangkan UMKM halal dan ekonomi pesantren, terus memperluas pasar keuangan syariah, serta meningkatkan literasi masyarakat. Nah teman-teman, dari semua perjalanan itu tuh salah satu hal yang paling besar itu bisa kita simpulkan bahwa perbankan syariah ini tuh bukan lagi pelengkap ya teman-teman, tetapi sudah menjadi bagian penting gitu dari pembangunan ekonomi Indonesia gitu. Dan dengan dukungan lembaga yang kuat serta inovasi digital yang berkelanjutan, Indonesia ini tuh memiliki peluang yang sangat-sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di dunia gitu teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan menjadi pelajaran buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang telah menyimak dari awal video sampai dengan akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.